يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat maghrib musola al-muttaqin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita senantiasa selalu memperbaharui niat-niat kita dalam setiap langkah kita, dalam setiap hembusan nafas kita, yaitu seluruh aktivitas kita berusaha untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan kecuali kita ingin mencapai derajat takwa. Karena takwa itulah sebaik-baik bekal bagi seorang mukmin maupun mukminah. Kemudian yang kedua, sholawat dan salam tidak lupa kita juga haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu panutan kita, tauladan kita yang telah membuka kehidupan manusia dari kehidupan yang gelap atau jahiliyah menuju kehidupan yang terang benderang, yang menghantarkan manusia kepada keselamatan dunia dan akhirat barang siapa mengikuti beliau. Kemudian juga turun kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh umatnya yang senantiasa mau mengikuti risalah beliau dengan baik dan benar sampai hari kiamat. Ibu-ibu gantian yang bicara, sekarang saya dulu. Maaf ya. Kalau bisa ini iktikaf dulu. Ya, nanti kalau sudah selesai boleh dilanjutkan supaya ilmu kita manfaat, ya. Karena ini insya Allah ya sudah saya jelaskan ya lalu taman-taman surga, ya, yang mana di sini insya Allah nanti banyak yang kita dapati, ya, sebagai sarana untuk menambah kuatnya iman kita masing-masing, insya Allah. Maka senantiasa seorang mukmin yang baik, yang cerdas adalah seorang mukmin yang bisa menghargai ilmu, bisa mengagungkan ilmu. Itu maka saya persiapkan dulu situasinya biar tenang, biar kondusif, ya. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah ini yang mulia, insyaallah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menimba ilmu dari para ulama, ya.
Dan yang berikutnya, alhamdulillah kita panjenengan sedoyo juga diberi kesehatan, di mana saudara-saudara kita, tetangga kita, ya ada yang berbaring di rumah sakit atau di rumah sedang merasakan sakit, yang satu sakit ini, yang lain sakit itu, sampai-sampai banyak kamar-kamar rumah sakit itu penuh. Ya, Masya Allah. Berita-berita sana sini masih banyak ya, tempat-tempat rumah sakit itu penuh dengan orang yang sakit. Ini menunjukkan bahwa ya kita alhamdulillah termasuk orang yang diberi nikmat sehat. Maka marilah kita gunakan selagi kesehatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita gunakan kesehatan itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita. Yang lalu kita sudah selesaikan bab 1, yaitu makna dari akidah dan pentingnya sebagai landasan agama. Demikian juga sumber-sumber akidah atau keyakinan yang benar. Kemudian juga bagaimana cara para pendahulu kita yang soleh, salafus soleh, ya, mengambil akidah. Kemudian juga kita sudah mengetahui penyimpangan-penyimpangan akidah, ya, dan solusi atau cara untuk memperbaiki penyimpangan tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke bab yang kedua, yaitu tentang tauhid rububiyah, maka alangkah baiknya kita lihat pelajaran yang lalu dengan beberapa pertanyaan, sesuai dengan apa yang saya janjikan pada pekan yang lalu. Maka di sini ada beberapa pertanyaan yang harus panjenengan jawab. Bagaimana pelajaran yang lalu sudah diterima atau belum? Kalau belum ya berarti harus diulang lagi. Kalau sudah bisa dilanjutkan. Ya. Sebetulnya di sini ada 6 pertanyaan, tapi nggak mungkin karena waktu yang begitu sedikit kita ambil 1 atau 2 pertanyaan. Tapi alangkah baiknya 1 saja. Ya. Maka pada kesempatan ini sebelum kita lanjutkan pada materi berikutnya, saya akan minta kepada panjenengan salah satu yang akan menjawab. Dan nanti ada, alhamdulillah ada hadiahnya, buku saku ya. Ada 3 buku. Yang pertama bagaimana wudhu yang baik, yang benar. Kemudian yang kedua bagaimana sholat ya, sesuai dengan yang Nabi ajarkan. Yang ketiga buku ini adalah bagaimana zikir setelah sholat. Nah, itu sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini 1 hadiah. Maka monggo yang mau jawab tunjuk jari, khususnya yang di dalam ini dulu ya. Kalau nggak ada yang ngacung ya nanti yang di luar ibu-ibu. Nggak usah lama-lama ya. Nah, dari kanan, kiri, tengah. Jadi sebelum saya ajukan pertanyaan harus siap menjawab dulu ya. Insya Allah gampang pertanyaannya ya, jangan takut. Sudah ada kemarin pelajaran yang lalu ya.
Yang di dalam belum ada yang siap? Jawab ya. Yang di luar? Yang mau jawab silahkan tunjuk jari. Ngatung dulu. Caranya ngatung dulu. Nanti baru saya kasih pertanyaan. Insya Allah bisa dijawab. Ya, insya Allah. Gampang pertanyaannya. Ya. Hanya panjenengan itu yang merasa takut atau bagaimana, malu atau gimana ya, saya nggak tahu. Padahal pertanyaannya gampang. Ya. Tidak ada yang siap menjawab. Mas Gilang aja siap menjawab. Enggak apa Mas Gilang ikhlas aku. Sudah dimingi-mingi hadiah ya. Ini saya cari hari sepekan yang lalu di Jogja. Pak Gus siap ya? Belum, insya Allah. Gimana usulan Ibu? Pertanyaan dulu, baru ngacung gitu ya. Oke, saya gampang kok insya Allah orangnya ya. Manut Bapak Ibu lah. Oke, satu pertanyaan ya. Tolong nanti yang ingin jawab ya. Dengan cara tunjuk jari. Perhatikan pertanyaannya. Apa definisi akidah menurut bahasa dan menurut syariat? Menurut bahasa akidah adalah menurut syariat akidah adalah titik-titik. Monggo, mana? Saya tunggu 1 menit. Tidak ada? Berarti harus diulangi ini materinya. Dari sekian banyak orang jamaah, masa ada yang malu mungkin. Siapa? Tolong dijelaskan arti dari akidah menurut bahasa itu apa, menurut syariat apa. Ini pasal pertama kan? Pelajaran pertama. Menurut syariat keyakinan. Lancok katakan. Kataku. Tidak ada. Dulu belum bawa catatan ya. Mas Sri, Mas, ya Mas, bisa? Oh, terlambat. Ya. Yang belakang? Angel nih. Mau ditunjuk Mas Gilang kok. Ayo Kak Akidah. Udah di UIN kok Akidah gak tahu. Bilangnya tengah-tengah. Baik, kalau sulit diganti ya pertanyaannya.
Apa penyebab terjadinya penyimpangan dari akidah yang benar? Ya. Ayo. Penyebab penyimpangan itu Syirik. 3 saja. 3. Dulu ada 7 ya penyebabnya. Sekarang disebutkan 3 saja. Karena apa? Karena apa? Karena apa? Ya. Monggo yang sudah siap. Apa penyebab terjadinya penyimpangan akidah yang sahih atau yang benar? Edi, siap? Ya Mas Hari. Ya. Tunjuk jari dulu Mas. Masya Allah ya. Yang pertama apa? Kurangnya ilmu. Ya, terus. Yang kedua, nggak tahu ilmu yang benar itu. Ya, Oke. Sama aja. Ketiganya, karena itu akidahnya tidak benar. Terus Yang benar. Yang pertama kebodohan atau kurangnya ilmu ya, kejahilan ya. Kemudian yang kedua kasihan tidak tahunya tidak Yang benar. tidak tahu Keyakinan yang benar. ya ta'assub ya. ya Yang ketiga Yang ketiganya, Surusan apa? maksiatan. Mengikuti tanpa, berarti hanya satu ya. Ini kan jalan. 3 Mbak. Gimana Mas Heri? Yang satu? akidahnya kurang benar itu. Akidahnya tidak benar. Akidahnya Ya tidak benar itu. ya, Jadi Maksiatan. apa menyimpang kasihan menyimpang kurang sungguh-sungguh dalam apa? Ya mencari tahu ya. Oke, alhamdulillah. Atau males ya untuk mencari tahu ya. Ada rasa males ya, tahu. Mencari tahunya itu males ya. Ya, alhamdulillah ini Mas Hari silakan diambil hadiahnya. Masih tadi masih. Ya, dibantu Mas Agus. Semoga bermanfaat ya. Jadi nanti buku itu bisa difotokopi kalau kurang yang kurang besar bisa difotokopi terus disebarluaskan bisa Mas. Yang penting tidak untuk bisnis. Kemarin sudah saya telepon penerbitnya, insya Allah boleh diperbanyak. Ya. Alhamdulillah, jadi penyimpangan akidah yang benar itu yang pertama karena kebodohan, yang kedua fanatik atau ta'assub ya. Dan yang ketiga taklid buta, kemudian berlebih-lebihan, lalai ya. Lalai itu bermacam-macam ya. Kemudian banyak rumah tangga sekarang itu ya kosong dari pengarahan yang benar ya, dari Islam. Rumah tangga kaum muslimin. Dan yang ketujuh adalah enggannya media massa untuk ya gembur-gembur ke masalah akidah yang benar. Nah, itu. Semoga kedepannya ya untuk
media-media ini, termasuk ini sudah mulai diadakan Mas Andang ini berusaha untuk menjadikan media sebagai penyebar ya akidah-akidah yang benar, insyaallah. Nah itulah Bapak Ibu sekelumit ya pendahuluan dari saya sebelum kita melanjutkan pelajaran pada bab yang kedua, yaitu bab tauhid rububiyah. Di sini ada 5 pasal ya. Yang pertama tauhid rububiyah dan pengakuan orang-orang musyrik terhadapnya. Ini mohon diperhatikan karena pentingnya ilmu ini ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tauhid itu apa? Yaitu meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah. Kemudian ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Dengan demikian tauhid itu ada 3 macam, yaitu tauhid rububiyah, kemudian tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhid asma wa sifat. Nah, maka supaya jelas satu persatu perbedaannya, maka kita lihat yang pertama yaitu tauhid rububiyah itu apa? Tauhid rububiyah yaitu mengesahkan, kalau basa Jawane ya nyawi ceke mengligi dumateng ya, mengesahkan itu yang paling tepat ya bahasa Indonesianya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala perbuatan Allah dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menciptakan segenap makhluk. Ini yang pertama, poin yang pertama ya tentang tauhid rububiyah. Yaitu apa? Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan semua makhluk. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Az-Zumar ayat 62, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu khaliqu kulli syai'. Al-ayat. Ini potongan ayat ini Allah mengatakan Allah menciptakan segala sesuatu. Ini yang pertama yang harus kita yakini, bahwa tadi apa? Allah menciptakan segala sesuatu. Ini Quran surat Az-Zumar ayat 62. Ini kalau mau jelas ya kita lihat maksudnya ya. Di sini dilihat di tafsir As-Sa'di rahimahullah ya, di surat Az-Zumar ayat 62 bisa dilihat bagaimana penjelasan ayat, potongan ayat yang mulia tadi. Hanya sedikit potongannya, tapi keterangannya masya Allah ya, sangat lumayan. Beliau rahimahullah sang penulis tafsir ini mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang keagungan dan kesempurnaannya yang memastikan kerugian siapa saja yang kafir kepada Allah ya. Seraya berfirman, Allah